Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Septri Stantia sebagai moderator. Kemudian untuk pemateri ada Sela Saputri, Anissa Triwandari, Salsabila Fiska, Resti Ramadita, dan Tri Ayu Rabadanti. Untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang 4 teori pembelajaran. Pertama akan disampaikan oleh Sela Saputri. Yuk kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori pembelajaran. Pipchart pada tahun 2009 menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Adapun dari teori ini tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu, pengetahuan, hingga keterampilan, dan melalui proses belajar berdasarkan instruksi-instruksi tertentu. Hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, atau terkontrol. Kemudian, Sung pada tahun 2012 menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah proses mengumpulkan serta memodifikasi pengetahuan, keterampilan, strategi, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Mulai dari pengetahuan dan keterampilan yang berbentuk kognitif, linguistik, sosial, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan prinsip yang diterapkan pada konteks pendidikan. Di dunia psikologi pendidikan, terdapat beberapa macam teori pembelajaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teori pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Pada penerapannya, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. 2. Lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang 3. Mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Tri Ayu Ramadhanti akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Adapun implikasi teori kognitif dalam pembelajaran yaitu 1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan jawabannya. 2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir tentang pengalamannya. 3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan baru. 4. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan peserta didik. 5. Mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi manusia, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, proses belajar humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya, dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Manfaat teori ini adalah individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Saya Resti Ramadita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajar pun, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori ini,
bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Sekian dari penjelasan saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan tentang 4 teori pembelajaran yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.